Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, kesempatan untuk beribadah di pagi ini. Nah adik-adik, siapa yang senang saat ini merasakan kasih Tuhan dengan terbitnya matahari, dengan badan yang sehat, semuanya pasti merasakan sukacita. Nah di ibadah online saat ini, sebelum kita memulainya, kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, hanya nama Tuhan saja yang bisa kita puji. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah pagi ini, mari kita bersama-sama membuka ibadah pagi ini dengan pimpinan Tuhan, dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami tahu Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini Tuhan untuk memberkati kami. Dalam ibadah online ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati ibadah online ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, supaya ibadah ini Tuhan boleh membangun iman kami Tuhan kepada Engkau, mengasihi Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu mengasihi kami setiap saat. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah pagi ini. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya apa yang kami lakukan, firman yang akan kami dengar, semuanya Tuhan boleh membuat kami Tuhan jauh lebih mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ibadah pagi ini Tuhan bersama dengan Engkau. Amin. Nah adik-adik, kita itu menjadi anak Tuhan Yesus itu harus senantiasa setia, mengasihi sesama, terlebih lagi menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, demikian pula bersama Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu taat, selalu mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Nah, pagi ini untuk menyatakan kita itu mau mendengarkan ajakan Tuhan,
Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Kak. Harus bergirang ya adik-adik. Di sini itu kita walaupun online, kita tetap bergirang dan tetap taat mendengarkan ajakan Tuhan. Kita tetap setia. Hari ini hari Minggu, kita harus ibadah. Kita pengen rindu bertemu dengan Tuhan melalui ibadah. Nah itu harus selalu kita jaga, kita tingkatkan terus. Karena dengan kita mengingat Tuhan, dengan kita selalu rindu sama Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu menunjukkan jalan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, ayo kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagi, sekali lagi. Walaupun capek ya, tapi kita tetap semangat. Sekarang lagunya Samuel Kecil. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Samuel Kecil. Ayo Kak Grace. kita harus tetap taat seperti Samuel ya. Oke adik-adik, dilanjutkan mendengarkan firman ya. Terima kasih, shalom.
Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Dan ajar kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah punya keinginan? Punya pengen sesuatu begitu. Nah, kalau kalian pengen sesuatu, apa ya yang kalian lakukan? Nah, kita hari ini akan belajar tentang seorang ibu yang pengen punya seorang anak. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Untuk adik-adik yang kelas besar, kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, untuk adik-adik semuanya, Kak Wastu akan menceritakannya. Nah, begini ceritanya. Di suatu kota yang bernama Rama, tinggallah seorang bapak yang bernama Elkana. Bapak Elkana. Bapak Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama, Ibu Hana. Yang kedua, Ibu Penina. Ibu Penina ini memiliki anak adik-adik. Tapi Ibu Hana tidak mempunyai anak. Setiap tahun Pak Elkana beserta dengan seluruh keluarganya biasa pergi ke Silo, ke kota yang bernama Silo untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, pada waktu itu di Silo ada seorang imam besar yang bernama Bapak Eli. Siapa namanya? Bapak Eli. Nah, adik-adik, pada waktu Bapak Elkana dan keluarganya berada di Silo untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, nah, Ibu Penina melakukan hal yang tidak baik adik-adik. Ibu Penina mengejek Ibu Hana. "Hai Hana, kamu tidak punya anak, sedangkan aku punya anak. Aku lebih dikasihi oleh suamiku." Nah, bagaimana ya adik-adik? Sedih gak kira-kira kalau ada yang mengejek kita? Sedih ya? Nah, begitu pula dengan Ibu Hana. Saking sedihnya Ibu Hana tidak mau makan. Ibu Hana hanya menangis terus. Gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain. Nah, Bapak Elkana menghampiri Ibu Hana dan bertanya, "Mengapa engkau bersedih?" Kemudian Ibu Hana berkata, "Aku sedih karena aku tidak mempunyai anak." Kemudian Bapak Elkana bilang sama Ibu Hana, "Ah, tidak apa-apa. Bukankah aku lebih berharga daripada 10 orang anak?" Tapi Ibu Hana tetap sedih adik-adik. Nah, ketika dia bersedih, dia bangkit, kemudian dia berdoa. Dia berdoa saking sungguh-sungguhnya. Ketika dia berdoa dengan pedih hatinya, "Aduh Tuhan," dia sambil menangis, dia mencurahkan semua perasaannya. Dia berkata kepada Tuhan, dia bilang begini adik-adik, "Tuhan, kasihanilah aku. Jikalau engkau berkenan kepadaku, kiranya engkau memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Dan kalau engkau memberikan kepadaku anak laki-laki, aku akan mempersembahkannya kepadamu, dan pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Amin." Wah, ketika Ibu Hana berdoa, Bapak Eli adik-adik dari kejauhan melihat, "Ini Ibu Hana ngapain ya? Kok mulutnya komat-kamit, gak jelas, ini ngomong apa sih?" Nah, setelah Ibu Hana tadi selesai berdoa, Pak Eli datang kepada Ibu Hana bilang, "Sudah, kamu jangan seperti orang mabuk.
jangan minum lagi ya. Nah, terus Ibu Hana bilang, bukan Bapak, saya tidak mabuk, tapi saya sedang sedih, saya sedang bercerita kepada Tuhan, saya sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah, lalu Bapak Eli paham, oh baiklah, pergilah dengan selamat dan Tuhan Allah Israel akan memberikan semua yang kamu doakan. Wah, Ibu Hana senang nih diberkati oleh Bapak Eli. Kemudian setelah itu Bapak Elkana, Ibu Hana, dan Ibu Penina pulang kembali ke Rama adik-adik. Nah, 1 tahun kemudian maka mengandunglah Ibu Hana dan Ibu Hana melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian Ibu Hana menamai bayi itu dengan nama Samuel. Pada waktu itu tibalah saatnya untuk Bapak Elkana dan keluarga pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun Ibu Hana tidak ikut karena Samuel masih terlalu kecil. Nanti kalau Samuel sudah cukup besar, Ibu Hana akan mengantar Samuel ke rumah Tuhan. Saat ini umur Samuel sudah cukup besar. Nah, sudah tidak menyusul lagi adik-adik. Jadi, Ibu Hana memenuhi janjinya untuk menyerahkan bayi itu kepada Tuhan. Ibu Hana mengantarkan Samuel ke Silo. Nah, Ibu Hana berkata kepada Bapak Eli, "Bapak, ingatkah Bapak kepada saya? Saya adalah wanita yang sambil menangis dan berdoa meminta anak laki-laki kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan memberikan anak ini dan sesuai janji saya akan menyerahkan anak ini untuk seluruh hidupnya kepada Tuhan." Nah, semenjak hari itu Samuel tinggal bersama dengan Bapak Eli. Setiap tahun Ibu Hana mengunjungi Samuel untuk mengikuti perkembangannya Samuel. Nah, bersama-sama dengan Bapak Eli, Samuel belajar bagaimana dia taat, bagaimana dia harus mengasihi Tuhan, dan dia belajar untuk melayani Tuhan. Nah, sekian ceritanya tentang Samuel. Nah, adik-adik, Kak Wastu mau tanya lagi nih, bagaimana kalau adik-adik punya keinginan? Apa yang kalian lakukan? Wah, betul, berdoa. Ya, betul adik-adik. Sama seperti Ibu Hana tadi ya, dia menginginkan seorang anak laki-laki dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Nah, tapi adik-adik, bagaimana kalau keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kak Wastu punya adik-adik seorang teman. Nah, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta sepeda selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan hampir bertahun-tahun, dia tidak dapat sepeda adik-adik. Kemudian Kak Wastu tanya, "Kenapa kamu tidak dapat sepeda? Apakah kamu sedih?" Dia jawab, "Sedih." Gitu. Nah, ternyata Tuhan tidak mengabulkan dia punya sepeda karena dia masih terlalu kecil untuk naik sepeda. Dan di rumahnya dia jalanannya itu turun sekali. Dan bahaya kalau dia naik sepeda adik-adik. Nah, makanya ayahnya tidak memberikan dia sepeda. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tidak memberikan sepeda. Tapi Tuhan itu sangat sayang. Takut kalau dia nanti luka-luka, takut kalau terjadi hal yang buruk ya ke anak ini. Nah, setelah dia dewasa, sudah dia besar begitu, nah barulah ayahnya memberikan dia sepeda. Nah, untuk adik-adik, jangan kecil hati kalau ketika kita berdoa, semua yang kita inginkan itu tidak langsung ada. Misalkan kita berdoa, "Tuhan, aku pengen mainan ini." Amin. Besoknya langsung ada. Tidak adik-adik, tidak seperti itu. Tapi
Ada waktunya kita langsung dapat. Ada waktunya kita disuruh tunggu dulu. Ada waktunya kita tidak diberi bahkan. Nah, karena mungkin memang mainan itu tidak baik untuk kita. Jadi, ketika kita berdoa menaikkan permohonan kita, jangan kecil hati atau udahlah Tuhan tidak menjawab doaku, jadi aku tidak mau berdoa. Nah, Ibu Hana aja berdoanya nggak cuma satu kali loh adik-adik. Ibu Hana itu berdoanya sering kali, setiap tahun, berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, Ibu Hana ini bertekun terus dalam doa. Nah, ketika dia benar-benar berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan melihat bahwa hal itu baik untuk Ibu Hana, maka Tuhan mengabulkannya. Nah, siapa yang di sini masih mau tetap rajin berdoa? Saya. Kak Wastu juga punya pengalaman. Kak Wastu pengen sekali belajar atau sekolah lagi di Jepang. Tapi Kak Wastu sudah berusaha, Kak Wastu belajar, Kak Wastu juga berdoa. Nah, Kak Wastu sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang untuk tidak jadi pergi ke Jepang. Nah, untuk belajar di Jepang, karena Kak Wastu suruh belajar dulu di Indonesia. Belajar yang banyak dulu, baru nanti kalau sudah ada waktunya, sudah ada kesempatannya, nah bisa pergi belajar ke Jepang. Atau bahkan Kak Wastu tidak punya kesempatan itu, karena untuk belajar ke sana kan biayanya mahal tuh adik-adik. Nah, Kak Wastu hanya mengharapkan beasiswa. Wah, kalau beasiswa itu pasti ada batas usianya. Sedangkan batas usianya Kak Wastu ini sudah mepet-mepet. Nah, apapun yang dikasih oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalaupun Kak Wastu tidak pergi ke Jepang untuk sekolah, pasti ada rencana Tuhan yang baik untuk Kak Wastu di sini. Nah, mungkin bersama dengan adik-adik bisa panjang kita belajar bersama-sama, kita bisa melakukan banyak hal bareng-bareng ya. Nah, banyak hal pasti yang dikasih Tuhan itu adalah hal yang terindah, adalah hal yang terbaik. Nah, Kak Wastu mau ajak adik-adik untuk tetap bertekun dalam doa. Siapa yang mau tetap rajin berdoa? Saya. Kak Wastu pun juga mau tetap rajin berdoa. Yuk kita sama-sama belajar berdoa, bertekun terus dalam doa ya. Nah, mari kita belajar ya. Mulai hari ini sampai nanti Tuhan panggil kita mau terus bertekun dalam doa. Jangan lelah meskipun Tuhan belum menjawab doa kita atau Tuhan menjawab doa kita dengan tidak ya. Kita mau tetap semangat, kita mau tetap rajin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari Ibu Hana yang rajin berdoa. Tuhan, ajar kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang rajin berdoa dan terus mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian dulu ya sekolah minggu kita. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Kalau minggu depan kita jumpanya lewat Zoom ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.